Oke, kita mulai saja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Belum mulai. Di layar mulai. itu tulisannya ini apa ini, Pak ini? Belum mulai Belum ya. mulai. Sabar ya. Ini makhluk gaib ini. Oke, Bapak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi Waalaikumsalam. untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Pada sehat kan? Baik, Pak. Sehat, Pak. Kurang sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian semua sudah divaksin? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Belum, Pak. Ada informasi. Karena kita diwajibkan divaksin ya, untuk Sudah, menjaga Pak. Sinovac, Pak. kesehatan tubuh kita, apalagi sekarang ini ada virus COVID-19 ya, yang menyebar luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Dan juga ada varian baru ya, itu varian Omicron, itu sangat berbahaya, katanya bisa mematikan langsung kalau kita kena virus tersebut. Jadi Bahaya ya. Bapak harapkan kepada kalian semua yang belum vaksin, segeralah divaksin, karena kalau tidak divaksin ya bisa kena dan juga bisa menyebar ke orang-orang yang tidak bersalah gitu kan. Oke. Baik, Pak. Oke, setelah itu kita sebelum memulai materi, ada yang kita berdoa menurut kepercayaan dan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke, terima kasih pada Sila. Amin. adik-adik semua. Setelah itu Bapak akan ini ya, ngabsen satu persatu dan Bapak mengharapkan untuk kalian membuka kameranya ketika Bapak memanggil nama satu persatu. Oke. Baik, yang pertama yaitu ada Aprida Rizky Amelia. Hadir Pak, maaf Pak, saya tidak bisa menghidupkan kamera. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang kedua ada Ahmad Lubis. Oh, hadir, Pak. Oke, semangat sekali nampaknya. Yang ketiga ada Chelsea. Hadir Pak. Oke, baik. Ada Martin Sitompul. Hadir, Pak. Baik. Ada Maulidatul Fadilah. Saya, Rasa Pak. ini presentasi kita ini kurang maksimal, Pak. Oke, Karena sebentar, sudah tunggu ya. Saya lagi masih ngabsen dulu. Ada Muhammad Rafi Araputra. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Mutiara Salsabila Rangkuti. Saya Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada Nur Ikhwani Nasution. Hadir Pak. Oke, selanjutnya ada Muhammad Rensha. Muhammad Rensha. Saya, Pak. Oke. Selanjutnya ada Surya Julandri Gultom. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada Ahmad Fahmi Sahid Bintang. Siapa? Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum dipanggil? Kalau ada yang belum dipanggil, tolong ingatkan saya. Oh, ini ada satu nih, Raimundo namanya. Halo Raimundo. Selamat bergabung di kelas ini. Oke, baik. Saya lanjutkan saja ya ke materi Bapak. Itu tentang materi SMP Pendidikan Kesehatan Sekolah. Yang pertama itu ada latar belakang. Di Indonesia, bentuk promosi kesehatan di Indonesia adalah
usaha kesehatan sekolah atau UKS. Dan sekaligus UKS merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat di sekolah. Apalagi populasi anak sekolah di dalam suatu komunitas memiliki presentasi yang paling besar, di mana hampir setiap harinya telah terjadi interaksi di antara anggota komunitas sekolah selama 4 jam. Atas dasar hal tersebut, selain untuk menciptakan kondisi sekolah yang sehat, serta agar dapat menunjang proses belajar mengajar yang maksimal, sehingga kegiatan promosi atau pendidikan kesehatan di sekolah perlu dilakukan. Pak, izin Pak, kayaknya slide-nya nggak jalan lah Pak. Kenapa? Nggak jalan slide-nya. Iya, nggak jalan. Masih di depan tadi Pak. Masih yang ini ya? Yang pertama kali Pak. Oh gitu. Slide pertama Pak. Ini udah nampak? Belum Pak. Belum, Pak. Oh belum. Gimana nih caranya? Pakai apa aja Pak? Deket enter itu Pak, pencet Pak. Yang dicoret. Aduh. Siapa yang coret nih? Udah nampak nih slide-nya tuh? Belum. Oke, sebentar. Kayaknya Ya. pengaturan di Zoom lah Pak. Iya, bentar ya. Maklum memang Pak, Bapak Anda tua Pak. Nggak apa-apa Pak. Sebentar ya. Oh nggak ngelek Pak nggak? Baik Pak. Ya, kayaknya ngelek nih. Biasalah hujan kan? Iya Pak, wajar itu Pak. Nggak ada urusan apa? Sebenarnya nggak urusan. Sekarang udah Itu, nampak? Pak. Belum? Tetap yang di awal aja Pak, slide pertama Pak. Slide 2 nggak jalan-jalan Pak. Tetap situ ada nama Bapak, disusun oleh Pak Rahman. Coba kawan-kawan bantu searching lah, Bapak kasihan capek dia, Apa? bingung dia juga kan. Nah, Itu pengaturan di Zoom-nya Pak kayaknya. Bapak slide-nya kayaknya slide untuk komputernya, bukan slide untuk PowerPoint-nya. Diubah dulu. Kalian dulu PPT itu ya, kok bisa Pak. Itu masih kayak dokumen itu. Sabar. Gitu Pak. Udah? Udah Pak. Oke. Latar belakang dulu ya. Yang pertama, di Indonesia, bentuk promosi kesehatan di sekolah adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Dan sekaligus UKS merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat di sekolah. Apalagi populasi anak sekolah di dalam suatu komunitas memiliki persentase yang paling besar, di mana hampir setiap harinya telah terjadi interaksi di antara anggota komunitas sekolah selama 4 jam. Atas dasar hal tersebut, selain untuk menciptakan kondisi sekolah yang sehat, serta agar dapat menunjang proses belajar mengajar yang maksimal, sehingga kegiatan promosi atau pendidikan kesehatan di sekolah perlu dilakukan. Nampak kan? Nampak Pak. Nampak Pak. Kesehatan di sekolah merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahasa promosi kesehatan melalui komunitas sekolah ternyata paling efektif di antara upaya kesehatan masyarakat yang lain, khususnya dalam pengembangan perilaku hidup sehat. Karena yang pertama, anak usia sekolah 6 tahun sampai 16 tahun mempunyai persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. Yang kedua, sekolah merupakan komunitas yang telah terorganisasi sehingga mudah dijangkau dalam rangka pelaksanaan usaha kesehatan masyarakat. Yang ketiga, anak sekolah merupakan kelompok yang sangat potensial untuk menerima perubahan atau pembaruan. Pada taraf ini, anak dalam kondisi peka terhadap stimulasi
sehingga mudah dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya, A. Kesehatan sekolah. Jadi ada pengertian kesehatan sekolah. Yang pertama, kesehatan sekolah adalah upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesehatan anak usia sekolah. Usia sekolah merupakan waktu yang tepat untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi terwujudnya manusia yang berkualitas sebagai sumber daya pembangunan bangsa. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun tujuan kesehatan sekolah, yang pertama tujuan umum, menumbuhkan dan mewujudkan kemandirian anak untuk hidup sehat yang memungkinkan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua, tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini untuk meningkatkan kemampuan anak untuk menolong dirinya sendiri dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. B. Penajaman kepekaan terhadap masalah kesehatan pada dirinya, keluarga, serta lingkungannya. C. Peningkatan cara berpikir yang berorientasi kepada kesehatan yang dihadapi. Oke, selanjutnya, adapun masalah kesehatan anak usia sekolah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu atau keluarga tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, keterbatasan waktu ibu untuk mengurus anak karena harus menafkahi keluarganya. Yang ketiga, keadaan sosial ekonomi keluarga yang kurang mendukung. 4. Keterlambatan keluarga dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Masalah lain yang dihadapi oleh anak-anak sekolah saat ini, yang pertama adalah keadaan malnutrisi. Keadaan malnutrisi ini keadaan nutrisi seorang anak ya. Yang kedua ada alkoholisme. Nah, zaman anak-anak sekarang sekolah saat ini sudah pakai alkohol ya, dan itu membuat badan jadi rusak. Ya, jadi jangan kita pakai sekali. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan yang terlarang dan narkotika. Nah, ini di Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini sekarang ini narkotika marak sekali ya, atau penggunaan obat-obatan yang terlarang, sabu gitu kan. Jangan melakukan seperti itu ya. Nah, itu merusak badan kita, organ-organ kita, sehingga itu banyak pada mati ya. Jangan memakai ya Martin Sitompul. Baik Pak, saya tidak pernah menggunakannya Pak. Iya baik, jangan sekali memakai obat-obatan ya. Baik Pak. Yang keempat itu perilaku seks bebas yang berdampak pada penularan penyakit kelamin atau HIV dan AIDS dan kehamilan di luar nikah. Nah, ini untuk yang seks bebas ini bisa berdampak ke laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi untuk laki-laki tetap menjaga pacarnya ceweknya, jangan sampai melakukan seks bebas karena itu bisa menular kelamin. Baik Pak, syukur saya belum pernah melakukannya Pak. Kalau Ya. misalnya jomblo gimana Pak? Jomblo Pak. Bagus Martin. Kenapa Rafi? Kalau seandainya jomblo kayak mana tuh Pak? Kalau jomblo ya udah nggak usah cari lah, biar Rapi nggak usah didengarkan Pak. Asrama Putri itu Pak, nggak usah Oh, iya. didengarkan Pak. Lanjut aja Pak. Oh iya ya. Dan untuk perempuan ya, kalian juga jangan melakukan seks bebas karena
situ kalian bisa kena IPA dan AIDS ya. Mungkin untuk Chelsea atau sini ada ceweknya ada Mutiara Rangkuti atau siapa Fadila ya, jangan melakukan seks bebas karena sangat berbahaya. Dan kelima, kecanduan merokok yang diperkirakan sebanyak 23% dari penduduk yang berada di atas 10 tahun. Nah, berarti cukup banyak juga ya, di umur di atas 10 tahun sudah 23% penduduk. Oh, berarti sudah banyak berat, sudah lumayan ya, hampir setengah, lumayan lah ya. Terus 50% dari perokok tersebut memulainya pada usia 15 sampai 19 tahun. 50% ya, berarti setengahnya 100% 50 ya. Nah, jadi untuk kecanduan merokok ini Bapak harapkan untuk kalian semua untuk jangan terlalu candu ya. Kita Baik, boleh Pak. merokok. Kita boleh merokok, tetapi jangan candu. Ya, candu itu Pak, memang. kalau udah lewat umur bisa kan, Pak? Kenapa? Kalau udah lewat umur bisa kan, Pak? Ya boleh, tapi jangan terlalu candu. Ya, walaupun Baik, umurnya Pak. sudah berumah tangga, sudah punya anak, punya istri, boleh merokok, tetapi jangan terlalu candu. Baik, Pak. Syukur saya Dibatasi belum lah pernah ya, mencobanya, dibatasi Pak. gitu kan. Kalau bisa Pak, syukur saya belum pernah mencoba, Pak. sehari itu 2 batang, 3 batang. Jangan sampai sehari itu 10 batang, kan itu udah kelewatan ya matinya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, Pak, untuk Ahmad ini Fahmi Sahid juga ya. Gitu ya. Untuk Ahmad Lubi Ini semua, untuk semuanya ya. Ya jangan terlalu Pak, candu ini dalam pertanyaan, Pak. merokok ya. Kurang-kurangilah sehari 2 batang. Siapa? Jangan sampai 4 batang, 5 batang gitu kan bahaya. Oke. Baik, Pak. Saya syukur belum pernah mencobanya, Pak. Ya bagus Biar sama tahu, Martin. Pak. Rokok itu lebih besar penghasilan ini Ya, ini udah. selanjutnya Halo. di Annyeonghaseyo. pelayanan kesehatan. Pak. Penekanan utama pada pelayanan kesehatan adalah upaya Halo. peningkatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang dilakukan secara serasi dan terpadu terhadap peserta didik pada khususnya dan warga sekolah pada umumnya di bawah koordinasi guru dengan bimbingan teknis dan pengawasan puskesmas setempat. Oke, lanjut. Kegiatan pelayanan kesehatan untuk sekolah dasar. Yang pertama, peningkatan kesehatan. A. Memberikan keteladanan di sekolah meliputi warung sekolah yang memenuhi persyaratan dan kebersihan sekolah. Nah, jadi di sekolah ini kan pasti ada warung ya. Warung. Nah, warung ini harus punya atau surat gitu kan untuk memenuhi persyaratan kebersihan yang ada di warung tersebut sehingga tidak menularkan penyakit gitu kan. Kalau warung jorok kan kita malas untuk datang ke warung itu ya. Lagi di situ ada sampah berserakan. Dan kedua, membina kebersihan peserta didik. Dan ketiga, memberikan penyuluhan mengenai kesehatan gizi dan menjaga kesehatan pribadi. Ya. Memberikan penyuluhan mengenai kesehatan gizi ya. Jadi kita harus makan makanan yang sehat ya. Nah, juga menjaga kesehatan pribadi, menjaga kesehatan kita sendiri, untuk kita sendiri. Itu yang selanjutnya pencegahan. Yang pertama, penjaringan kesehatan peserta didik tujuannya untuk mengetahui secara dini masalah kesehatan sekolah anak sekolah. Antara lain status gizi anak, kesehatan indera penglihatan dan pendengaran. Kedua, pemeriksaan kesehatan periodik dilakukan oleh petugas kesehatan, guru, dokter cilik kepada seluruh siswa dan guru setiap 6 bulan untuk memantau, memelihara serta meningkatkan status kesehatan mereka. Ketiga, pengawasan keadaan air. 4, pemberatan sarang nyamuk. Yang kelima, pelayanan kesehatan gigi yang dikerjakan oleh petugas kesehatan yang terdiri dari 3 macam pelayanan. Itu A. UKSG tahap 1,
pendidikan dan penyuluhan kesehatan gigi, dan mengadakan kegiatan menggosok gigi massal, dan dibimbing guru dengan memakai pasta gigi mengandung fluorid minimal sebulan sekali. Nah, jadi dalam kesehatan sekolah ini di sekolah tersebut seharusnya diwajibkan ya, atau dilakukannya pemeriksaan gigi massal gitu ya, karena tidak dari lingkungan saja penyakit menular, tetapi dari gigi pun bisa menimbulkan penyakit. Jadi makanya ada pembuatan pembuatan menggosok gigi massal gitu ya. Nah, biar gigi itu bersih dan juga tidak kuning ya, gitu ya. Gitu ya Martin ya. Kamu sikat gigi kan Martin? Martin. Saya sikat gigi selalu, Pak. Ah, bagus. Mama Rapi Cuman harap kalau buka. saya ngecamp, Pak, Ya, Pak, ya. kalau sikat gigi yang baik itu gimana, Pak? Bisa dicontohin, Pak? Oh, sikat yang baik itu lihat aja di film Upin Ipin. Oke. Baik, Pak, baik, Pak. Oke, MB UKSG tahap 2. UKSG tahap 1 ditambah penjaringan kesehatan gigi dan mulut. Untuk yang giginya berlubang atau gigi yang sudah rusak, akan dilakukan penambalan dan pencabutan pada gigi yang rusak. Nah, jadi kalau ada dari kalian semua yang giginya berlubang gitu kan, berlubang. Nah, di situ kita harus diwajibkan untuk penambalan gigi agar saat makan tidak masuk-masuk dan juga mengurangi rasa sakit ya. Kalau sudah berlubang kan sakit rasanya. Dan juga untuk gigi yang sudah rusak, nah itu wajib sekali untuk yang diwajibkan untuk dicabut ya. Mau dicabut ya sakit memang, tetapi bisa ditahan gitu kan. Sakit. Pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit oleh guru atau pelayanan medik dasar atas permintaan dan rujukan bagi yang memerlukan. Yang C, UKSG tahap 3. UKSG tahap 3 ditambah pelayanan medik dasar pada kelas terpilih sesuai untuk kelas 1, 2, 3 SMP. Oke, selanjutnya aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang mengerjakan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, aktivitas fisik kategori sedang, ketiga aktivitas fisik kategori berat. Nah, jenis aktivitas kategori ini diantaranya adalah berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring, mencuci kendaraan, mengasuh adik, berlari kecil, bermain tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaannya, atau bersepeda gitu kan, yang bersifat berjalan gitu kan. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik kita, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Kekurangan aktivitas fisik dapat menimbulkan penyakit kronis. Nah, 2 jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama aktivitas ringan. Aktivitas ringan ini hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Ya. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan endurance dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah agar darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Ya. Contoh beberapa kegiatan dapat dipilih untuk jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama ada berjalan kaki, lari ringan, berenang, senam, berkebun, dan bekerja di taman. Nah, yang B, aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga instan dan terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan flexibility. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah.
Nah, untuk mendapat kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 4 sampai 7 hari per minggunya. Contohnya peregangan dan peregangan. Yang kedua, senam tai chi atau yoga. Yang ketiga, mencuci pakaian atau mencuci mobil, kereta, gitu kan. Yang keempat, mengepel lantai. Yang C, aktivitas berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat Pan. berkeringat. Izin Pak. Ya. Jangan agak lama kali Pak itu Pak. Oh ya, bentar ya, sebentar ya. Ini satu lagi ya. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban tulang tetap kuat. Nah, aktivitas berat ini pas untuk apa ya, menekankan kekuatan otot ya. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatannya, yang pertama ada push up. Ya, push up. Yang kedua naik turun tangga, dan yang ketiga angkat berat. Nah, nge-gym ya, nge-gym angkat berat. Oke, itu saja yang bisa Bapak paparkan dari materi ini untuk kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, sebelum ditutup, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin Pak, saya Mutiara. Siapa? Mutiara Pak, izin bertanya ya oke. Pak. Ya. Mutiara Pak, Mutiara. Ya, dipersilakan, Mutiara. Tara. Nih Pak, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana aplikasi UKS di sekolah-sekolah sekarang ini dari sudut pandang Bapak? Apakah sudah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan atau belum? Berikan penjelasannya. Terima kasih. Bentar ya. Coba boleh diulangi lagi? Pancasila. Yang bilang Pancasila tadi siapa Pak? Nggak tahu. Bagaimana? Izin Pak. Ya, lanjut. Bagaimana aplikasi UKS di sekolah-sekolah sekarang ini dari sudut pandang Bapak? Apakah sudah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan atau belum? Berikan penjelasannya. Oke. Berarti ini tentang aplikasi UKS gitu ya? Oke, menurut pandangan Bapak, masalah yang aplikasi UKSG itu yang dibilang sama Mutiara ya. Pak, mohon maaf Pak. Mik Bapak belaga itu Pak. Iya. Izin ya Pak, kamar mandi. Tentang UKSG ya tadi ya, Mutiara ya? Iya Pak. Oh Pak, izin Pak. Nah ya, kenapa? Izin Pak, kamar mandi. Hah? Ingin toilet ya Pak. Oh, ya. Peka kali Bapak bah. Oke, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Mutiara ya. Tentang UKSG ini aplikasi yang ada di sekolah. Untuk itu Bapak belum sepenuhnya, atau di aplikasi itu belum melakukan seluruh di sekolah-sekolah ya. Jadi hanya beberapa di sekolah saja, atau ya sekolah mana di sekolah itu ada yang menerapkan pemeriksaan seperti yang tadi Bapak jelaskan, dan juga ada yang belum dilaksanakan ya. Jadi untuk itu kalau bisa ya gitu ya, untuk seluruh di lingkungan sekolah SMP, SMA, SD, TK gitu kan,
melakukan gitu ya, melakukan suatu menggosok gigi massal ya, karena untuk kepentingan murid-muridnya agar bisa tetap sehat pada gigi tersebut gitu. Pak, gosok gigi massal itu bagaimana, Pak? Kenapa? Gosok gigi massal itu bagaimana, Pak? Iya, melakukan semua. Maksudnya gini, kamu di SMP. Nah, di Iya, Pak, SMP iya, Pak. tersebut itu, di sekolah kamu itu ada mengadakan gosok gigi massal. Nah, gosok gigi massal itu kan belajar atau mengajarkan bagaimana caranya kita melakukan gosok gigi yang benar, gitu kan. Yang pertama mungkin kita ikan gini kan, ini pasta, kita gosok. Yang pertama di depan dulu kan, setelah itu kita ke dalam gitu kan, habis itu muka mulutnya, ya seperti itu. Nah, tujuannya ya agar gigi kita ini tetap Bersih, sehat, Pak. ya, tetap Tidak bersih dan berlubang, sehat gitu, tidak ada Ya, penyakit lah begitu ya. Karena memang adik Oke. saya, Pak, sudah berlubang semua gigi, ya, Pak. Banyak Kenapa? makan es. Adik saya sudah berlubang semua gigi, ya, Pak. Banyak makan es. Nah, iya, nggak hanya makan es, makan coklat juga bisa berlubang gigi itu ya. Nah, iya, Pak. Dia Ah, memang iya. habis makan es langsung nekan coklat juga, Pak. Iya, itu pun kita harus Iya, Pak. ini ya, harus menjaga yang namanya makanan manisan, juga makanan Cuman yang begini, Pak. dingin-dingin ya. Gimana? Pak, Ya, ya. adik saya sudah kecanduan, Pak. Sudah seperti narkoba, Pak, dibuat es krim dan coklat tadi, Pak. Bagaimana mengatasinya, Pak? Oh, cara mengatasinya kamu larang aja. Nanti kalau kamu larang tiap hari, kan adik kamu ini bosan dengan dilarang sama kamu. Jadi kan mungkin adik kamu nanti jadi takut gitu kan, jadi segan. Nah, jadi dia Nah, ini dia, Pak, adik saya, Pak. Ikor jarang tengkureja nih, Pak. jarang memakan manisan dan Ini ya. yang dingin-dingin ya gitu. Iya, Kenapa? Pak. Ini adik saya, Pak, yang mukanya kayak jerapah ini, Pak. Mana? Tengkureja, Pak, tengkureja. Dia baru masuk, Pak. Oh iya. Langsung saya suruh, Pak. Biar dia dapat pengalaman dari Bapak kan. Iya. Gimana Tengku Reja, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah divaksin Pak. kan? Dia sehat, Pak. Cuman giginya sudah berlubang semua, Pak. Napasnya pun Oh, ya tidak gitu ya? segar, Pak. Kalau gigi Iya, Pak. sudah berlubang atau rusak, segera dicabut ya, atau ditambal. Ya. Baik, Pak. Nanti saya gerenda ya, Pak. Iya, siap. Oke. Ya. Pak, makan dulu, Pak. Sarapan. Iya. Silakan lanjut. Oke. Saya izin menanggapi, Pak. Ya, kenapa? Izin menanggapi. Ya, silakan. Menurut saya, pertanyaan Mutiara dulu ya. Aplikasi UKS di sekolah itu sebenarnya 20%, hanya 20% yang bisa terjalankan. Karena kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, di sekolah-sekolah, hampir kebanyakan UKS itu, apalagi di tingkat SMP dan SMA itu hanya aktifnya itu kalau misalnya upacara aja, kalau misalnya ada orang yang pingsan, di situ orang itu bergerak, kayak gitu, Pak. Tapi kalau di SD, biasanya masih aktif, karena biasanya ada dibuat hubungan kerjasama antara sekolah dengan dokter gigi, kemudian itulah dibuat yang kayak kata Bapak, sikat gigi massal seperti itu. Terus untuk menanggapi adik Raffi adik Raffi atau adik siapa ya tadi yang giginya sakit, sebaiknya adiknya Martin, si Tengku mungkin untuk mengatasi kecanduannya terhadap coklat ataupun es krim ataupun permen, itu jangan dimarahi, Pak, jangan kayak marahi itu, jangan gitu. Lebih baik kita buat alternatif lain, misalnya kita buat jadi itu kan kalau misalnya coklat atau apa kan mungkin ada pemanis buatannya, jadi kita alihkan ke yang manis-manis tapi yang alami kayak buah seperti itu. Tapi cara kita untuk
mengapa anak itu jangan dimarahin seperti yang dikatakan Bapak. Lebih baik kita cari alternatif lain. Terima kasih, Nah, Pak. memang ini bagus, Pak. Tanggapannya bagus, Pak. Ya, gini Pak. Tadi pun Gini, Saudara enggak, Martin izin. Oke, Izin, baik. Rapi. Terima kasih ya kepada Izin, Bila ya yang sudah menanggapi jawaban anak dari ini namanya. Ini Tidak boleh. Rapi. Martin ya. Rapi. Pak, gini Pak. Bapak bilang kan saya marah. Bapak suruh saya marahi adik saya, Pak. Kemarin saya sempat marahi dia, Pak. Dan dia juga mencoba langsung mengancam kami semua keluarga, Pak. Bunuh diri, Pak. Itu memang, jadi kami juga geger keluarga, Pak. Maksud Bapak Jadi untuk memang, marah kalau itu memang- marahnya jangan terlalu keras gitu ya. Beri peringatan Ya. begitu ya. Iya Beri Pak. peringatan. Jangan sampai Saya marahnya nggak terlalu mukul keras, Pak. atau apa fisik gitu kan, jangan seperti Iya, itu Pak. marahnya. Pak, Tapi kita Pak, izin Pak. Saya tidak bilangnya pernah seperti cara itu, Pak. ini. Saya tidak pernah seperti itu, Pak. Saya tidak pernah, Pak. Saya kemarin hanya mengingatkan, Pak. Dek Tengku, jangan lagi minum es sama makan coklat. Uang abang udah habis. Gak ada guna abang nyari uang, habisnya beli es krim. Aku bilang gitu, Pak. Jadi dia langsung ngambil tali plastik, Pak. Dia mengikat ke lehernya, Pak. Udah ya, buat Tengku Reja ya, dikurang-kurangi makan esnya, dikurang-kurangi makan coklat, permen, pokoknya yang manis-manis yang dingin dikurangi. Dan juga harus ini ya, harus hormati abangnya ya, Bang Martin Sitompul ini. Jangan nyeyel ya. Buat Tengku Reja ya, selaku adik Martin ya. Siap, Pak. Siap. Ya. Oke. Apalagi tadi Oke. Waktu sudah habis ya. Kita tutup. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya. Kenapa? setelah sholat kita jumpa di kantor, Pak ya. Oh iya, siap. Ya. Saya mau Jumpa jerap. mengumpulkan tugas, Pak. Ya, Jumpa jerapah enggak? Apa, Pi? Jumpa jerapah. Inilah Ya, jerapahnya. Tunggu boleh aja nih. yang mau keluar boleh ya. Bapak keluar. Ya, saya dulu, mau ya. di dalam aja, Pak. Mau gimana lagi, Pak? Ya udahlah, Pak. Saya keluar, Pak ya. Saya soalnya mau jumpai Bapak lagi kan di kantor. Ya, sehat-sehat ya. Ya, Pak. Saya tunggu di kantor ya, Pak. Jadi agak Pi. keluar. Makasih ya, Wi. Makasih ya, teman tuh. Ya, Yuk, terima yuk, kasih yuk, ya. Makasih Tara.